Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sungkan kalau Ustadz Nadir harus di bawah, Ustadz Sofi harus di bawah, apalagi kalau ada Ustadz Abdul Qadir. Mana beliau? Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Tamu itu katanya orang Arab kal mayyit, seperti mayit yang kemanapun mereka bawa kamu wajib ikut, kan tidak ada mayit protes ya. Maka insya Allah semoga apapun yang ada, intinya mudah-mudahan semuanya mendatangkan manfaat dan ridho dari Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Hadirin sekalian, salah satu zikir yang paling menyenangkan untuk saya pribadi dan insya Allah untuk antum semua, yaitu yang kita senantiasa sampaikan di awal tausiah. Sampai kemudian ada orang yang mengatakan, Ustadz, apa sunnahnya mengawali pengajian dengan Sayyidul Istighfar? Saya bilang tidak ada sunnahnya. Cuma sunnahnya itu memperbanyak beristighfar secara umum. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita banyak beristighfar. An-Nabi SAW memerintahkan kita juga untuk banyak beristighfar. Maka ada istighfar dan ada zikir-zikir yang kita boleh memilih mana yang hati kita lebih condong. Sebagaimana sebagian surat di dalam Al-Quran yang para sahabat memilah dan memilihnya mana beberapa surat yang mereka lebih senang pada maknanya. Salah satu di antara dalilnya adalah seorang sahabat Nabi yang setiap ngimami sholat itu mau baca surat apapun mesti diawali suratul Ikhlas. Antum semua tahu ceritanya ya. Sampai sama jamaahnya dilaporkan sama Nabi Muhammad, kalau mau baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas saja. Yang lain saja. Jangan mau baca surat yang lain, muqaddimahnya Al-Ikhlas. Jadi sholat maghrib diawali Al-Ikhlas baru surat yang lain. Tentu setelah Al-Fatihah ya. Isya begitu lagi, nanti subuh begitu lagi. Dilaporkan sama Nabi Muhammad. Kemudian di sini ada ilmu tentang cross check sama Nabi Muhammad, tidak langsung dihukumi, ditanya dulu, dipanggil orangnya. Ditanya apa yang menjadikan kamu melakukan itu? Maka orang itu mengatakan, saya cinta isi dari surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kecintaanmu pada surah Al-Ikhlas dalam satu riwayat menjadikan Allah cinta kepadamu. Di dalam riwayat yang lain dikatakan adkhalakal jannah, bikin kamu bakal masuk surga, dan itu oleh Rasulullah tidak diingkari. Artinya apa? Kita memang secara hati ini ada kecondongan pada ayat tertentu. Ada kecondongan lebih senang surat tertentu yang mungkin kita banyak mengulangnya. Begitu pula pada zikir-zikir tertentu. Ada orang-orang yang lebih banyak berzikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya sudah, tidak apa-apa. Ada yang lebih senang memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Ya sudah, itu pilihannya dia. Karena setiap orang oleh Allah diberikan kecondongan di dalam hatinya pada sesuatu yang satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang senang jihad fisabilillah, ada yang senang sholat tahajud, ada yang senang puasa, ada yang senang baca Al-Quran. Sebagaimana Sayyiduna Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, Udhran ya Quran, syaghalana ankal jihad.
Al-Quran saya minta maaf, kata Khalid bin Walid. Kenapa? Karena kesibukan berjihad, saya tidak bisa fokus untuk membaca atau menghafalmu. Artinya memang ada kecondongan masing-masing. Nah maka kalau kami pribadi, jujur aja, pengajian jam berapapun, muqaddimahnya Sayyidul Istighfar. Ketika ada yang tanya, kenapa harus Sayyidul Istighfar? Saya bilang, saya sendiri butuh dengan zikir itu. Kemudian yang kedua, saya berusaha dengan diulang-ulang tadi, mengingatkan jamaah yang mungkin waktu pagi, waktu petang, belum sempat atau lupa membacanya. Karena keutamaan yang sangat luar biasa, jaminan surga ini. Atau yang ketiga, untuk yang belum bisa menghafalnya, itu dengan semakin sering diperdengarkan, insya Allah mereka akan lebih mudah untuk apa? Hafal. Kalau sudah hafal, mengulang-ulangnya itu terasa lebih ringan dan lebih mudah. Nah maka bukan cuma 1-2, tapi alhamdulillah banyak, dan itu salah satu yang insya Allah nanti mudah-mudahan sama Allah diterima begitu ya. Banyak yang nulis di kolom komentar itu, alhamdulillah Ustadz, saya hafal Sayyidul Istighfar gara-gara dengerin ceramahnya Ustadz. Bahwa itu di jero hati kayak ono ese itu. Masya Allah. Jadi harapan kita sing model gitu-gitu itu nanti yang insya Allah nyelamatin kita di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, langsung saja di antara manhaj di dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang dakwah itu kan bukan sekedar punya ilmu terus ngomong. Nah model-model begini ini yang kadang-kadang rusak. Baca kitab, ngerti 1-2 penjelasan ulama, ngomong. Baca kitab yang lain lagi, ngerti 1-2 penjelasan ulama, ngomong. Tidak pakai dia pilah di mana tempatnya, mana jamaah yang pas dengan ceramah ini, mana waktu yang tepat untuk menyampaikannya, bagaimana cara penyampaiannya, itu gak dipikir. Yang penting balighu anni walau ayah. Padahal Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi, itu beliau mengatakan orang itu ketika mau dakwah itu minimal ngerti 3. Minimal ngerti berapa? 3. Jadi bukan cuma modal ilmu yang akan dia dakwahkan, bukan cuma modal dalil tentang keutamaan berdakwah, tapi kudu ngerti ngomong itu bagaimana, melihat jamaah itu seperti apa, berinteraksi dengan pendengar itu bagaimana, itu perlu. Sampai kemudian Rasulullah SAW ketika ngirim para sahabat untuk berdakwah, itu dipilih betul-betul orang yang pas. Mana dakwah ke para raja dicari anak-anaknya orang kaya, cek gak minder. Mana mau dakwah ke negeri Yaman dicari orang-orang yang ngerti tentang Yaman. Dikirim Hudzaifah ke sana, dan satu yang mungkin kita lupa. Abu Musa itu Rasul utus untuk mendampingi Hudzaifah. Karena apa? Abu Musa orang yang asli Yaman. Nah, itu dipilih. Nah, maka Syekh Utsaimin mengatakan yang pertama, ketika orang itu akan dakwah, dia harus tahu bima yad'u ilaihi. Dia ini mau dakwah apa? Apa yang mau dia sampaikan? Apa dalilnya? Bagaimana penjelasan ulama atas apa yang akan dia sampaikan? Kenapa? Karena kita bukan cuma bertanggung jawab kepada jamaah yang mendengarkan, dan ini penting. Dan ini saya lihat banyak, dan mohon maaf ya, perlu mulai diperbaiki. Banyak dai-dai itu yang ceramah tanpa persiapan. Wis pokoknya tiap hari ceramah sudah. Jadi antum ngundang anak ceramah tinggal ngomong aja, mau materi apa metu dewe. Loh ini ajaib ini. Ini orang yang termasuk kurang bertanggung jawab kepada orang yang ngundang dan tidak bertanggung jawab kepada pendengar. Karena pendengar ini punya hak untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari yang kita sampaikan. Dan itu bentuk apa? Tanggung jawab. Artinya tidak boleh sembarangan. Latihan, tulis, sampaikan materi itu dengan, maka sampai detik ini
Itu kami tidak pernah malu kalau ceramah bawa kertas. Bawa kertas, ditulis. Kemudian saya tulis beberapa ayatnya, hadisnya, penjelasan ulamanya. Jazakallah khair ya Syekh Ahmad. Zawwajakallahu bikran insyaallah ya Syekh. Allahumma amin. Aduh iki. Ana lupa kalau live ini. Nah, tapi insyaallah enggak ngerti Mat ya. Enggak ngerti insyaallah. Sudah ada yang dengerin. Lah Auf enggak ngerti juga lah. Pura-pura aja Auf ya. Nah, sudah. Wallah deket rumah ana lupa. Allah astagfirullah. Iya, tapi tidak apa-apa. Insya Allah doa baik itu sama Allah cepat dikabulkan. Dan ana berharap ketika itu doa sama Allah dikabulkan, malaikat kan yang ngomong amin gitu di sini kan. Kamu dapat yang serupa gitu. Wah ini yang ana cari gitu. Sudah hadirin begini. Maka kemudian kita punya tanggung jawab untuk kepada jamaah ini. Apa yang kita sampaikan itu betul-betul sesuatu yang mereka lihat. Oh iki genah gitu loh. Bukan sekedar menyampaikan ala kadarnya. Yang kedua, dan justru ini yang terpenting, kita ini menjadi jembatan antara Allah Ta'ala dan hambanya. Itulah yang penting. Jadi bagaimana kita memahamkan kepada hamba Allah ini, apa-apa yang Allah inginkan, apa-apa yang Rasulullah inginkan. Kalau sampai jadi jembatan keliru, akhirnya umat ini memahami tentang Allah dengan pemahaman yang salah, memahami tentang sunnah dengan pemahaman yang salah, itu yang paling bertanggung jawab adalah orang yang menyampaikannya dengan cara yang salah. Maka kita ini senantiasa beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, jangan sampai gara-gara kita orang jauh dari Allah, dari Rasulullah. Ada dan itu banyak Ustaz. Dengan dakwahnya itu, orang bukan malah dekat sama Allah, sama tambah jauh dari Allah. Dengan dakwahnya dia, orang tidak semakin dekat dengan sunnah, tapi menjauh dari sunnah. Nah, itu yang pertama, kata Syekh Utsaimin, harus ngerti apa yang mau dia dakwahkan. Yang kedua, wa'aliman bima yad'u ilaihi, wa'aliman bihalil mad'u. Harus tahu keadaan orang yang mau antum dakwahi itu orangnya seperti apa. Sebagaimana Rasul mengatakan, innaka ta'ti qauma ahla kitab. Wahai Mu'adz ya bukan Hudzaifah, afwan, Mu'adz. Wahai Mu'adz, engkau akan datang pada suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab. Nah maka dikasih prioritas yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Ada aturannya begitu loh. Jadi kudu ngerti, ini kita mau dakwah ke orang Bangil. Orang Bangil ini senengannya apa? Sarang burung. Ya akhir sudah. Cerita sarang burung ya. Orang Bangil ini senengannya apa? Itu. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, keadaan seperti apa yang sedang mereka alami. Itu kita perlu ngerti. Agar jangan sampai dakwah kita ini masuk ke suatu daerah tidak ngerti di tempat itu ada apa. Kita pulang daerahnya kacau. Gara-gara dakwah kita dan ustadznya tidak tahu apa-apa. Loh ya akhir, anak ceramah ya akhi. Anak dakwah ya akhi. Kalau antum tidak bisa terima, lo itu bukan salah anak. Hati antum tertutup dari kebenaran. Wajib. Ya apa? Bukan hatinya orang yang tertutup dari kebenaran. Mereka itu bukan nolak dakwah sunnah. Mereka itu nolak kita. Dan itu yang kita perlu ngerti. Mereka itu nolak kita sih gak tahu mesem. Iya, mereka itu nolak kita yang teko-teko nyeramai gak tahu nggawa mie instan. Tidak pernah bawa mie instan, tidak pernah bawa beras, tidak pernah bawa sembako, toko-toko ceramah ngamuk-ngamuk. Orang kampung bilang, "Lho kon iki sopo? Iki kampungku wae ente teko ngamuk-ngamuk." Itulah kenapa kalau antum tahu misionaris itu. Dan kami sama ini Al-Akh Abu Shanum ini di Mu'alaf Center. Ini sedikit banyak faham daerah-daerah di mana muslim minoritas. Itu antum tahu kalau ada penyerahan bantuan dari dari misionaris, itu yang maju paling depan pendetanya. Kalau kita enggak, kita duduk di mobil, anak buah yang turun. Akhirnya ketika kita dakwah, orang kampung enggak ngerti iki sopo gitu loh. Kalau mereka turun langsung, mereka yang nyerahin dari tangan ke tangan.
Sehingga ketika nanti mereka datang untuk dakwah agama mereka, orang kampung ngerti, oh iki sing biasane ngei. Betul apa enggak? Kita enggak, kita simbolis. Ya enggak, simbolis ngarepe banner, mari ngono mulih dhisik, jamaah bingung. Ngedum beras, ngedum indomie. Suatu hari datang dakwah, orang kampung bilang, ente ini siapa gitu loh. Harus ngerti keadaan orang yang mau didakwai. Seperti dilihat kondisi perutnya dulu. Sama seperti hari Senin begini ya. Waduh, ini mau ceramah panjang gak bisa. Ini temanya apa, jadi ceramah apa gitu loh. Karena kalau ceramah panjang zalim juga kalau hari Senin ini. Tapi gak tahu kalau antum mengangguran semuanya. Nah sudah, itu keadaan yang kedua. Harus ngerti orang yang mau kita dakwai atau tempatnya itu seperti apa. Saya pernah awal-awal pulang dari Jakarta dulu. Itu dakwah di kampung sendiri padahal di Kasembon Ustaz. Cuma agak naik ke atas gitu, kira-kira 17-20 kilo naik ke atas gitu. Sudah pulang ceramah, ada laki-laki tidak pakai baju, sarungin dia udel sini. Kemudian bawahnya itu sak dengkul. Wih ini anti isbal betul ini. Bukan cuma sebetis, sak dengkul dukurit. Terus bawa celurit, diacungkan gini. Loh iki tak kiai nih mang. Oh ngaji kok kasar. Rene. Tak gas sepeda motor saya, tak pikir wih iki dakwah pertama masuk mati saya bilang. Kan enggak seru ceritanya ya. Sudah. Ternyata lama kelamaan kita pikir bukan orang yang marah yang salah. Kita yang enggak ngerti kampungnya orang, kita yang enggak ngerti bagaimana ucapan-ucapan ketika dakwah, tiba-tiba datang ke kampungnya orang, ceramah kayak sing wis di situ punya jasa puluhan tahun. Dewamuk situ-situ, ini anak kamu tadi pacaran di sana. Loh. Ini gak digerujuk banyu comberan wis api itu loh. Yang ketiga, wa'aliman bi uslubid dakwah. Nah, uslub ini loh. Yang kadang-kadang teman yang pulang dari universitas, mulai teko Saudi, mulai teko Mesir, mulai teko Yaman, pulang dari Libya, pulang dari Surabaya, stay apa, macam-macam lah sekolah-sekolah ini kan. Mereka belum ngerti bagaimana uslub. Uslub itu apa? Thariqah. Thariqah itu apa? Ya manhaj ini. Tapi bukan manhaj di dalam beragama, tapi manhaj dalam berdakwah. Dia tidak ngerti. Tiba-tiba turun ke masyarakat, tidak ngerti pemilihan kata, tidak ngerti panjang pendeknya ceramah, tidak ngerti kemudian, nampaknya orang baru mulai kok sekolah ya show force. Kepingin ketok LC-nya itu kepingin nampak gitu loh. Lu mosok LC ceramah dalil mek siji. Wah akhirnya ndak pakai penjelasan dalil tok diwoco. Jamaahnya ngira apa? Iki khataman Quran apa ceramah. Jamaahnya bingung. Nah padahal jamaah itu kadang-kadang yang kita fahami di masyarakat yang betul-betul di bawah. Karena kami ceramahnya di Kediri. Bukan di Bangil, bukan banyak di Malang, lebih banyak di Kediri. Mereka itu gak perlu. Ini riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Al-Albani dan didhaifkan oleh Al-Arnaud. Mereka Albani ku sopo? Arnaud iki apa mana gitu loh. Mereka gak ngerti itu, mereka ngerti itu aku mulai kudu lapo. Itu yang mereka minta. Anak pulang, kalau berdosa apa yang harus saya lakukan? Kalau saya berbuat baik, ya apa noto ati nih? Kalau saya punya istri sedikit cerewet, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya punya anak tidak mau sholat, bagaimana membimbing mereka? Itu tok yang mereka butuhkan. Antum tahu Mario Teguh? Itu, ingat. Mario Teguh Golden Ways itu. Salam super. Masih ingat ya? Semoga Allah menjaga beliau ya. Amin ya Rabbal Alamin. Apa ala kulli hal. Muslim ternyata beliau itu. Subhanallah. Itu dalam zaman dulu di Metro TV. Itu ternyata yang disampaikan banyak kutipan ayat, banyak kutipan hadis, tapi tidak disampaikan dengan bahasa ayat, bahasa hadis, dan itu diterima oleh kaum urban. Apa mana urban ini? Urban itu yang taruh kepala itu loh. Surban itu ya. Urban itu orang-orang yang kerja kantoran, ekonomi menengah ke atas, itu namanya kaum urban. Coba antum ceramah di antara mereka. Kita hari ini mau khataman Arba'in Nawawi ya. Oh, khataman Arba'in Nawawi. Terus panas dhisik. Nah, maka
bagaimana uslub, thariqah, manhaj dalam dakwah itu harus ngerti. Nah, salah satunya materi pengajian kita di pagi hari ini ya, insya Allah 10-15 menit ya, sabar sejenak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara manhaj di dalam berdakwah itu yang saya tuliskan dari Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti ada 12. Tapi di pagi hari ini dengan tema jatuh ke lubang yang sama, jangan salah paham. Ana nulis kalimat jatuh ke lubang yang sama itu banyak orang salah paham. Apa ini istrinya cuma satu katanya. La ya Ahmad, maksudnya jatuh ke lubang yang sama itu senantiasa terjatuh pada dosa yang serupa. Dosa, tobat, nyesel gitu dalam hati. Kemudian tobat, sampai sholat tobat, istighfar segala macam. Lo namanya manusia. Seiring berjalannya waktu, kumpul manusia, kumpul teman, iman yang naik dan turun. Jatuh lagi dalam dosa yang sama. Kok selamat Robbi itu bukan orang bangil? Iya, kok selamat Allah Ta'ala itu bukan manusia seperti kita. Kalau Allah Ta'ala itu manusia seperti kita, ini gambarannya seperti perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Salah sepisan, ya khair. Protes 2 kali, boleh. Tapi yang ketiga, hadza firaqu baini wa bainik. Orang itu kadang-kadang ngasih kita toleransi cuma berapa kali? 3, 4 kali. Keterlaluan antum kan gitu. Tapi kok Rabbi Allah Ta'ala itu luar biasa. Sampai dibilang apa? Wallahu la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan nerima tobatnya antum. Sampai antum yang bosan untuk bertobat. Coba. Jadi artinya sampai Allah itu nunggu. Karena Allah memang ciptakan kita dalam keadaan khata' kullu bani adama khata'un. Dan makna kalimat kullu bani adama khata'un itu bukan sekedar cuma ngerti bahwa kita banyak dosa. Tapi juga mengerti bahwa orang lain juga sama kayak kita. Kita ini mohon maaf ya. Dan saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman yang sing rodok fihi unuf wa syiddah gitu loh. Pokok menungsoi kabeh kudu dadi malaikat gitu loh. Ajaib. Kif. Sudah saya bilang sama mereka, kita ini kadang-kadang tidak adil. Kalau untuk diri kita toleran banget. Kita tidak sholat jamaah ke masjid. Oh Allah maha tahu. Allah maha tahu. Anak ini capek pulang dari safar gitu ya. Tapi ketika untuk diri kita toleran. Untuk orang lain sekali tidak kelihatan di masjid. Ini jangan-jangan terjangkiti penyakit nifak ini. Loh, coba buat diri sendiri apa? Toleran. Gampang memaafkan. Telat sholat. Oh Allah maha tahu ya akhi. Ya apa anak tadi rewel. Istri cerewet. Sampai anak telat sholat. Coba. Tapi orang lain telat sholat. Yang diceritakan sahabat Nabi yang telat sholat kebunnya diwakafkan. Coba. Itu sahabat Nabi telat takbiratul ihram. Kebunnya diwakafkan. Ente kapan sarang waletnya diwakafkan? Duh. Kalau orang lain langsung ceritoni wakaf, sedekah. Tapi kalau buat diri sendiri. Allah a'lam ya akhi. Allah lebih tahu keadaan anak. Nah ini kan tidak adil. Nah maka. Ini Ustaz Abdul Qadir. Maka satu di antara manhaj di dalam dakwah itu nomor 1 apa? La ahada yuhibbu al-ma'siyah. Itu wajib dimasukkan ke dalam fikiran dan hatinya da'i. Wajib. Apa artinya? Tidak seorang pun di antara kita suka sama yang namanya maksiat. Itu nomor 1 dulu. Jangan sampai melihat orang lain. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Jangan sampai melihat orang lain itu suka maksiat. Lah, tidak ada seorang pun yang suka maksiat. Nah, ketika manhaj ini masuk, ini tuluk nampaknya. Kalau tuluk belum boleh sholat, masih ada jeda waktu 10 menit ya. Betul tuluk ini, Mat. Walhamdulillah, seneng ana.
Coba ini syuruk, rotok kudu nangis. Sudah, ketika antum masukkan ke dalam hati tidak seorang pun suka maksiat, maka dakwah jalan. Dakwah bisa jalan. Karena ketika antum melihat seseorang terjatuh dalam kemaksiatan, antum pikir orang ini tidak senang. Maka ketika dia jatuh perlu ditolong untuk kembali bangkit. Tapi kalau perasaan kita ngelihat para pelaku maksiat, itu dia cinta maksiat, dia pecandu maksiat. Antum akan mikir apa? Lo buat apa tak dakwai? Lawang dia memang mencintai maksiat. Nah sekarang pertanyaannya begini Ustadz. Kalau dikatakan tidak ada seorang pun yang suka maksiat. Sekarang pertanyaannya, pabrik miras itu sampai sekarang jalan terus, artinya laku. Kalau dia laku, dalam keadaan antum ngomong tidak ada orang yang suka maksiat, ini ndak klop ini. Itu karaoke di Bangil tidak ada ya Ustaz? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Serius masjid loh ini. Tempat karaoke itu rame Ustaz, sampai saingan per jam sekian. Dapat bonus gratis minuman fulani, ya enggak? Itu penuh semua. Loh kok antum bilang enggak ada orang suka maksiat. Bahkan mohon maaf, a'azzanallahu wa iyyakum, ini ngomongnya ya abot. Cuma harus diomongkan, itulah kita bersyukur jadi orang-orang beriman alhamdulillah. Tempat-tempat pelacuran, yo jalan semua kan. Ada orang masuk ke tempat itu kan. Ada orang rela membelanjakan hartanya sampai 80 juta hanya untuk itu kan. 80, enggak usah ketawa, realitas. 80 juta, 20 juta, 5 juta untuk perbuatan semacam itu. Loh terus ketika itu di depan mata kelihatan, antum bilang enggak ada orang suka maksiat, ini kef ini bagaimana? Nah begini, perhatikan hadirin. Hadis yang perlu kita fahami, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahirnya bagaimana? Suci. Itu batu pijakan yang pertama. Semuanya lahir dalam keadaan hatinya apa? Suci. Makna suci dijelaskan oleh para ulama, fitrah itu yuladu ala al-Islam. Mereka lahir membawa agama Islam. Apa ayatnya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian mengaku aku kata Allah sebagai Tuhan kalian? Kita di dalam rahim ibu kita mengatakan apa? Kami bersaksi ya Rabb. Kita bersaksi. Nah, itu pijakan pertama. Awalnya bersih. Itu yang pertama. Nomor dua, sekarang lihat. Semua manusia sing paling jahat sampai sing paling apik. Semuanya kepingin jadi ahli masjid apa enggak? Kepingin. Bahkan diceritakan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Itu di kampusnya beliau zaman kuliah di Syam sana. Di Damaskus, Suriah. Itu di kuliah syariah. Kuliah itu syariah. Di fakultas syariah. Itu tinggal di asrama. Itu ada satu teman sekelas yang kan ada asramanya. Masing-masing ada kamar gitu. Mereka tinggal di asrama. Itu kuliah syariah tapi mudminu khamrin, pecandu miras. Sampai teman-teman yang lain itu kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, itu dibilang sampai ngelihat anak ini tidak masuk akal. Kuliahnya syariah, belajarnya Al-Quran, belajarnya hadis, belajarnya fikih, belajarnya sirah, belajarnya aqwalul ulama, ucapan para ulama, tapi kok pecandu miras. Sudah mulai muncul pandangan yang sinis kepada mahasiswa tadi. Suatu malam kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mau keluar kamar, mau ke toilet. Di tengah malam ini mau ke toilet. Ngelewati kamarnya pecandu miras tadi. Ternyata apa? Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, tafajja'tu, aku kaget. Jadi faj'ah itu sesuatu yang kejadian tiba-tiba. Saya terkagetkan dengan apa?
aninu bukaihi, dengan rengekan tangisannya dia. Jadi pecandu khamr tadi itu nangis di dalam kamarnya yang suaranya terdengar sampai luar. Terus apa? Terus si orang yang dilihat pecandu miras tadi itu ngomong apa sama Allah di tengah malam tadi? Ya Rabbi, inna baini wa bainaka hijabun ghalidh. Ya Allah, antara hambamu ini ya Allah dan antaramu ya Allah itu ada tembok pembatas yang sangat besar ya Allah. Wa ana la aqdiru ala kasriha. Dan saya tidak kuat ya Allah mecah tembok ini ya Allah. Faksurha ya Rabbi. Maka tolong ya Allah tembok pemisah antara aku dan dirimu ini ya Allah. Tolong dipecah ya Allah. Kalau engkau sandarkan itu kepadaku ya Allah. Hambamu ini tidak kuat ya Allah. Apa maksudnya laki-laki yang nangis itu? Tembok ini apa? Yo minuman keras tadi. Aku kepingin jadi orang baik ya Allah. Aku kepingin seperti teman-temanku yang lain ya Allah. Mereka fokus belajar Al-Quran. Mereka fokus belajar hadis. Nah kemudian ya Allah. Tapi aku tidak mampu ya Allah. Aku terjatuh dalam apa? Dosa ini. Nah itu yang kedua. Menunjukkan apa? Tidak ada seorang pun suka maksiat itu tidak ada. Saele-ele uwong kepingin tadi wong api. Iya apa enggak? Iya. Sampai saya tidak perlu ceritain di sini ya, ini buang-buang waktu juga. Mirip ceritanya dengan itu. Kami punya teman waktu kuliah juga. A'azanallahu wa iyyakum. Sampai diuji sama Allah, tinggal sekamar sama waria. A'azanallahu wa iyyakum. Sampai karena terbiasa dengan itu, sampai kena narkoba. A'azanallahu wa iyyakum. Nas'alullah salam wal afiyah. Sudah, kemudian cerita sama saya bilang, ya apa Rifki, karena di Libya itu ada namanya Foski. Foski itu mahasiswa Jawa Timur, kumpulan mahasiswa Jawa Timur. Sudah deket sama saya bilang, tidak ada cara lain, ente wajib pulang kampung saya bilang. Akhirnya dia di Libya ambil namanya takjil. Takjil itu cuti kuliah ya, istirahat 1 semester atau 2 semester gitu loh. Pulang pas bulan Ramadan malam 17 nyebrang habis buka puasa. Mau ke masjid depan rumahnya ketabrak truk, subhanallah. Antum lihat, dalam keadaan tobat sama Allah, meninggalnya dalam keadaan mau apa? Mau terawih. Coba, dalam keadaan kita lihatnya dia tinggal sekamar dengan siapa? Waria, dalam keadaan kecanduan, saya tidak tahu narkobanya apa, dia juga tidak cerita. Nah dari cerita ini apa? Tidak seorang pun di antara kita suka maksiat. Kemudian yang ketiga, dalam banyak riwayat namanya itu disebutkan Nuaiman. Ya kan semuanya pernah dengar ya, Nuaiman. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari itu rodo ekstrim sampai kita perlu baca penjelasannya dari Al-Imam Ibnu Hajar. Kenapa kok sampai muncul wakana yulaqabu himaron. Sampai sebagian sahabat itu saking ngenesnya manggil laki-laki ini apa? Himar. Himar itu apa? Keledai. Sampai orang Arab bilang at-tikrar yu'allimul himar. Sesuatu yang terulang itu keledai pun bisa pinter. Kok si fulan ini gak pinter-pinter gitu loh. A'azanallahu wa iyyakum. Sudah ceritanya begini. Wa kana rajulan fi ahdin nabi ismuhu Abdullah. Dibilang namanya siapa? Abdullah. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan Abdullah ini bukan nama aslinya. Ini nama apa? Samaran untuk supaya si fulan yang mau diceritakan dalam cerita ini itu tidak ketahuan siapa orangnya. Lihat. Karena yang mau diceritakan bukan kebaikan tapi apa? Keburukan. Maka namanya orang Islam itu dijaga betul. Jangan sampai aibnya dia apa? Tersebar. Kita ndai. Kita ini bikin inisial. Tapi inisial itu podo-podo ruwe gitu loh. UYM. Iki antum tahu niatnya inisial itu apa? Supaya orang ini kan tidak ketahuan identitasnya. Loh, tapi inisial ini wis podo-podo ruwe. Terus apa fungsinya? Ya Rabb. Jadi kita ini sekarang dipermainkan. Sudah, apa yang terjadi hadirin? Wa kana yujlad itu
Dihukum cambuk fil khamr karena sering minum apa? Khamr. Nah, karena seringnya dia terkena hukuman tadi, sampai sebagian sahabat manggil dia apa? Himaron. Tapi di akhir hadis apa? Dibilang wa kana katsiran ma yudhikun nabi. Ini sahabat ini paling bisa bikin Nabi Muhammad tertawa. Nah kan? Karena memang ada orang-orang itu gak usah ngomong, wajahnya itu guyokno gitu loh. Antum tahu Mr. Bean ya? Mr. Bean itu film yang kita biasa lihat waktu kita kecil. Itu ada suaranya apa enggak? Enggak pakai kan? Mek gerak-gerik tok tangi turu ke benduk waktu kita ketawa karena mukanya memang apa? Mudhik. Ini mukanya ini muka-muka konyol gitu. Nah, ini kira-kira radhiyallahu taala anhu mungkin ya begini, kira-kira begitu. Nah, sudah ketika dihukum untuk yang kesekian kalinya gara-gara konangan mabuk maneh, dicambuk lagi. Salah seorang sahabat sampai bosen. Dibilang apa? Allahumma la'anhu. Ya Allah, yang satu ini dilaknat saja. Coba. Allahumma la'anhu. Kenapa sahabat sampai seperti itu? Padahal para sahabat ini yang didik siapa? Langsung Nabi Muhammad. Dia bilang, ma aktsara ma yu'tabi. Ini orang ya Allah keseringan dihukum tidak pinter-pinter. Coba antum bayangin di zaman Nabi saja. Ini orang tidak bisa kita lepaskan dari sahabat. Ini orang sahabat Nabi. Ada loh orang yang berbuat dosa itu apa? Berulang. Loh mana? Loh gak tuman apa? Tuman apa? Tuman. Loh gak kapok. Kalau bahasa gak dunung, ngerti gak dunung? Sudah. Sampai para sahabat bilang, ya Allah yang ini dilaknat saja. Kenapa? Ma aktsara ma yu'tabi. Terlalu sering ini orang dihukum dan tidak pernah bisa ambil pelajaran. Rasulullah mengatakan dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama, la tal'anuhu. Jangan dilaknat. Kenapa? Fa inni ma ra'aituhu illa yuhibbullaha wa rasulah. Rasulullah bilang apa? Jangan dilaknat karena saya lihat orang ini tidak lain kecuali dia cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Kok selamat hadis ini riwayat Imam Bukhari? Coba, kalau riwayatnya yang lain kira-kira saya khawatir sebagian di antara kaum muslimin itu bilang, jangan-jangan do'if ini hadisnya ini. Kenapa begitu? Kalau dia cinta sama Allah, mana mungkin mabuk? Coba, bahasa kita kan begitu ya. Tidak mungkin ya Ustaz. Kalau dia cinta Allah, tidak mungkin mabuk. Loh ini. Dan yang mengatakan dia cinta kepada Allah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dibilang sama Rasulullah, jangan dilaknat ini orang. Mabuk ya mabuk. Tapi dia cinta kepada Allah. Coba kita, cintanya palsu. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, apa Rasulullah katakan? La tu'inu syaitana ala akhikum. Rasul bilang apa? Jangan nulungi setan untuk menjerumuskan saudaramu. Antum ngerti maksudnya apa? Maksudnya Rasul, kalau ada orang berbuat kemaksiatan, terus kita hujat dia, kita paidu, bukan maidu hasanah. Ngerti maidu, ngerti ya? Maidu, sampai ada istilah maidu hasanah. Karena ini ngenyak untuk kebaikan, ngawur. Mau'idhah hasanah ini. Sampai kemudian hadirin, Rasulullah bilang, kalau ada orang berbuat kemaksiatan, orang itu kamu jatuhkan, kamu hujat, kamu caci maki, itu kata Rasul nulungi setan. Kenapa begitu? Karena orang yang melakukan kemaksiatan, kalau sama orang yang baik semacam antum diilokno, dia akan benci kebaikan. Loh, lah wong apik koyok ngene kok. Ana jatuh dalam kemaksiatan itu tidak butuh cacian makianmu. Cukup ana ngerti ini dosa, ini cukup makian buat ana. Tapi yang ana butuhkan apa? Dia akan ngomong begitu.
tulungono, tari enana, selamat noana, gitu kan? Itu yang mereka butuhkan. Maka Rasul bilang, la tu'inu syaitana ala akhikum. Jangan nulungi setan untuk semakin menjadikan dia semakin apa? Terpuruk. Nah, maka Rasulullah bilang, aku tahu dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, maka dengan itu hadirin, satu manhaj di dalam dakwah ini, ketika antum lihat orang yang senantiasa terjatuh dalam lubang yang sama, berarti antum punya kesempatan yang sama untuk yang kesekian kalinya mengulangi dakwah dan itu pahala buat antum. Kalau orang sekali diingatkan selesai, terus menit dakwah ke siapa? Maka ketika ada orang kelihatan masih ngerokok, mudah-mudahan kan di Bangil katanya sudah ada yang ngerokok. Alhamdulillah. Ini berita wallah mufrih ini berita ini. Ana kemarin dengar berita sekarang Ustadz sak Bangil jamaah sekarang sih ngerokok. Wallah itu kayak kerutuan salju. Adem gitu. Yo minimal kan selama saya di Bangil belum kelihatan Ustadz. Ya alhamdulillah. Mana Andi? Duh gak gitu. Nah sudah. Maka apa? Ketika ada orang berbuat kemaksiatan, antum ingetin, sadar. Antum dapat pahala enggak? Insya Allah ya kan? Loh terus dia dosa lagi. Antum jangan lihat, kok nempen menentai, jangan. Alhamdulillah kesempatan dakwah lagi. Pahala lagi. Nanti dia tobat, antum dapat pahalanya dia. Terus lain kesempatan, dia dosa lagi. Lu sing seneng jerone hati. Alhamdulillah Allah masih temukan dengan orang yang bisa saya dakwai. Lo kalau antum ini ketemu orang yang seperti itu kereng. Nanti Allah yang Rahman yang Rahim. Itu Allah melihat apa? Lo ini hambaku ini. Aku yang menjalankan takdirnya dia seperti itu. Kenapa kamu punya posisi mencela dia? Sekarang jujur aja lah, kita terlepas nanti penjelasannya Ibnul Qayyim segala macam ya. Tentang kemaksiatan itu takdir atau bukan. Tapi intinya bisa enggak kita lepas dari takdir kita? Enggak bisa. Nah itu untuk orang yang berdosa, jangan menjadikan takdir alasan untuk berbuat dosa. Ingat, untuk siapa? Yang berdosa. Tapi untuk orang lain yang ngelihat, untuk nulungi husnudzon kita, bagaimana caranya? Allah memang mentakdirkan dia begitu. Jangan sampai posisi kita sebagai tukang mencela. Nah sekarang saya tutup dengan satu ayat sebagai dalil pamungkas. Semuanya di antara kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam ya kan? Maka kami dulu waktu di Libya, itu awal-awalnya setelah berapa tahun ada busway. Iya enggak? Awalnya kan naik Mayasari Bakti, dari rumah ke kampus tuh naik Mayasari. Waduh panas, ongkep. Ketika ada Transjakarta, itu maka naik Transjakarta, wazen, AC, bersih. Dan itu berangkatnya antum tahu, karena Libya itu daerah buncit itu daerah perkantoran. Wah daerah elit untuk kantor-kantor itu zen-zen gitu. Sudah lewat Kuningan, Kuningan itu daerah kedutaan besar ini segala macam daerah Kuningan. Maka banyak orang lewat situ yang pegawainya tidak jarang perempuan. Lo namanya kantoran perempuan baru berangkat ngantor, antum bisa bayangkan rambutnya, wangi nih, ya seket berangkat nih, guduk mulih lo ini berangkat ini, dan kita pepetan B itu bendino. Sampai salah seorang teman kami tanya sama dosen dari Saudi, ya Syekh, kalau sehari ya Syekh, ghadul basor enteng, bisa kita sehari kok. Ini tiap hari ya Syekh, tiap hari ketemu perempuan yang berangkat ke kantor roke sakmene, rambutnya sakmene, wangi nih, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya lu ero kabeh astagfirullah. Ini korban televisi ternyata podo wala Bangil wala Malang podo kabeh subhanallah. Nah sudah, maka ya apa ya Syekh? Kalau sehari, 2 hari, 3 hari kami disuruh sabar, ngempet iso. Ada yaumian, daily, ngerti daily? Wah Syekh, kami dari kampung Inggris sana, jadi in English itu yo gampang aja.
Sesuatu yang berjalan apa? Harian. Maka sabarnya lebih susah. Maka apa nasihatmu untuk kami? Syekhnya ya gak keruwetan, gak mengatakan ittaqillah ya akhi, wallah kathratud du'a, senantiasa menghadirkan kematian. Iki realitas yang jawabannya itu ya kudu real gitu loh. Jangan yang ya akhi itu wala taqrabuz zina. Gak masuk sudah. Apa kata syekhnya? Ishtari darajatan. Sudah, beli sepeda motor. Loh ini solutif ini. Solutif ini. Kalau dibilang tidak punya uang, loh di Libya ada mukafaah bulanan. Iya enggak? Atau kata syekhnya, wa illa tantakil taqrub minal jami'ah. Kamu pindah mendekati apa? Kampus yang tidak perlu naik busway. Nah, sudah. Ana cerita itu maksudnya apa? Nabi Yusuf alaihi salam itu kan tinggal di istana raja. Loh namanya istana loh hadirin. Antum tahu ya? Orang-orang yang masuk istana itu gak ono sing kopros. Model-model kita sembahyang subuh ini tangi turu. Iler itu bukan kena banyu wudhu, dikerok didik gini. Mang wudhu sik garing-garing didik, turun kena. Keren. Ini istana. Dan Nabi Yusuf tinggalnya bukan di istana luasnya, bukan. Antum cek dalam tafsirnya. Di tengah-tengah rumahnya raja. Karena raja ngomong sama istrinya apa? Akrimi mathwahu. Muliakan anak ini. Salah satu bentuk memuliakan Nabi Yusuf waktu baru dibeli dari perbudakan. Itu ditempatkan di kamar terbaik di rumahnya raja. Yang setiap hari ketemu siapa? Permaisuri. Yang konon ceritanya namanya siapa? Zulaikha. Kan begitu. Dan namanya permaisuri. Tinggalnya di istana, gak tahu kena matahari ini Mesir. Iya, tiap hari mandi susu, tiap hari luluran, facial, bleaching, smoothing. Ngerti antum ya? Skincare, itu tiap hari sudah. Wah bajunya ndak ono sing elek. Ndak jangan cerita pakai abaya bangil, maafis. Ya apa abaya bangil ya. Sing ireng ketetesan rawon, ketetesan gule, dek ni sore ono icae. Nggak ada, bajunya bagus-bagus. Dan itu Nabi Yusuf ketemunya apa? Setiap hari. Sudah, dalam keadaan Nabi Yusuf ini dikatakan utiya syatral jamal. Wong lanang yang oleh Allah dikasih separuh keindahan alam semesta ini. Jadi untuk Nabi Yusuf separuh, yang separuhnya dibagi buat indahnya gunung, indahnya laut, indahnya bulan, indahnya bintang, indahnya kita ini wong sak donya iki kebagian separuh di dumroto. Dadi lek rodok mancung titik wis alhamdulillah. Karena yang separuh sudah Allah kasihkan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah, maka gantengnya ndak karuan. Sudah, akhirnya karena tiap hari ketemu, Zulaikha ndak tahan. Dipanggil dalam Al-Quran dikatakan haytalak. Kalimat haytalak itu bukan ta'al, bukan. Ta'al itu kesinio. Tapi haytalak, antum buka kamus bahasa Arab, haytalak itu wes sakarepmu wes. Itu haytalak. Jadi rinio, sakarepmu, itu arti kata apa? Haytalak. Dalam keadaan perempuannya siap, tempatnya siap, dalam keadaan Nabi Yusuf fi rawati syababihi. Dalam keadaan enom-enome wong yang nafsunya itu dikatakan wa syahwatuhu multahibah. Multahibah itu syahwatnya itu berapi-api. Sudah masuk kamar. Jangan dikira Nabi Yusuf ngetes iman. La haula wala quwata illa billah. Ini anak pondok metu dino minggu kemana? Alun-alun Bangil. Kif ngapain? Ngetes iman Ustaz. Mosok bendino belajar imannya gak dites. Oh nantang ini bukan ngetes iman. Sudah. Ketika Nabi Yusuf sudah masuk. Naam ya. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Walaqad hammat bihi. Sampai sini berhenti boleh. Perempuan itu sudah ngebet sama Nabi Yusuf. Dilihat mulai awal. Ya kan? Sampai nanti ketika perempuan ini dihina sama perempuan-perempuan di Mesir. Itu dia tidak terima. Loh
Kamu ndak tahu seperti apa laki-laki yang saya kepencut ini. Sampai akhirnya mereka diundang semua kan. Dikasih buah di tangannya, dikasih pisau. Nabi Yusuf suruh maju, kemudian bilang apa? Potongan itu buahnya. Yang terpotong apa? Jarinya. Sampai perempuan-perempuan apa? Kabbarna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Iki kutuk manusia ini. Malaikat ini kata perempuan-perempuan itu. Terus istrinya raja bilang apa? Ya ini laki-laki yang kalian menghina saya karena saya kepencut sama dia. Ya iki. Terus perempuan itu bilang apa? Ya pantes lek ngini. Apa kata Zulaikha? Kalian sekali lihat. Sekali. Saya. Duh coba. Jadi saya ceritain rotok dawa ini biar antum ngerti bagaimana kondisi di tempat itu. Sudah. Allah katakan walaqad hammat bihi. Zulaikha ngebet sama Yusuf. Nah baru ayat berikutnya tidak boleh berhenti. Wa hamma biha, tidak boleh berhenti. Laula arra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf juga kepingin sama Zulaikha sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat burhan dari Allah. Tapi kan Nabi Yusuf melihat tanda dari Allah itu. Nah Allah bilang Nabi Yusuf kepingin dengan perempuan itu kalau tidak melihat bukti dari Allah. Tapi Nabi Yusuf melihat bukti dari Allah enggak? Berarti Nabi Yusuf kepingin apa enggak? Enggak. Enggak ada Nabi kepingin zina itu enggak ada. Begini, saya hampir jatuh. Coba enggak ada kursi ini. Saya jatuh apa enggak? Enggak. Kenapa? Adanya kursi. Sama Nabi Yusuf juga begitu. Nabi Yusuf kepingin coba ndak ngelihat tanda dari Allah. Nabi Yusuf ngelihat tanda. Berarti kepingin ndak? Ndak. Nah sudah tandanya apa? Yang menjadikan Nabi Yusuf itu sampai kemudian terpalingkan dari keinginan buruk itu. Di tembok disebutkan oleh Ibnu Katsir. Itu nampak videonya Nabi Yakub. Jadi keluar kayak video call gitu. Sob. Apa yang disub gitu kalau bahasa Bangilnya begitu kira-kira. Ya sudah. Ya Allah ya Rabb. Wes hilang sudah, enggak ada. Nah, sudah apa yang terjadi hadirin? Enggak lama raja datang kan? Ketangkep. Dan Nabi Yusuf sebelum raja datang lari. Ini ada makna di sini. Apa maknanya? Ijtinabu mawatin alfitan. Wajib menjauh dari tempat yang memungkinkan munculnya apa? Fitnah. Nabi Yusuf bukan semedi. Zulaikha ganggu Nabi Yusuf ini tuh. Astagfirullah, 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 haula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak. Nabi Yusuf apa? Fastabaqal bab. Lari menuju apa? Ini Nabi loh hadirin. Yang dijaga sama Allah. Ketika ada gangguan, melayu. Kita nguber gangguan. Ente Nabi siapa? Siapa yang jaga antum? Tidak ada kan? Nah ini sudah Nabi Yusuf lari menuju pintu. Lah kok pas ditarik bajunya robek. Pas di depan pintu ada siapa? Raja. Sudah singkat cerita ada seorang penengah dibilang lihat aja bajunya. Kalau yang robek bagian depan berarti Nabi Yusuf yang menginginkan istrimu nolak. Sampai bajunya robek. Tapi kalau yang robek bagian belakang berarti Nabi Yusuf lari, istrimu yang narik. Ternyata setelah dilihat yang robek bagian mana? Belakang. Sudah dibilang apa? Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik. Yusuf lupain. Istriku banyak-banyak istighfar. Sudah. Apa yang terjadi hadirin? Dalam keadaan Nabi Yusuf menang lo ini. Menang lo ini. Menangnya apa? Bukti menunjukkan bahwa Nabi Yusuf tidak menginginkan. Iya enggak? Dan yang bersaksi itu justru kerabatnya perempuan ini. Artinya kan coba yang ngomong kerabatnya Yusuf. Oh yang belani Yusuf ya mesti wong dulure ya. Ini kerabatnya perempuan. Mengatakan Yusuf tidak salah, istrimu yang kepingin. Sudah, apa yang terjadi? Nabi Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Nabi Yusuf bilang apa? Sudah. Saya kata Nabi Yusuf tidak bisa melepaskan diri saya dari keburukan hawa nafsu.
Coba lihat. Siapa ini? Nabi. Nabi ngaku, saya tidak bisa melepaskan diri saya dari keburukan hawa nafsu. Kenapa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Karena nafsu ini senantiasa itu apa? Yuk gak tahu mandek, terus mengajak pada keburukan kecuali yang Allah rahmati. Sudah? Sekarang apa intinya hadirin? Seorang nabi saja mengatakan, aku ini terus perang dengan hawa nafsuku. Apalagi sekelas semacam kita. Maka ketika ada orang terjatuh dalam lubang yang sama, itu artinya apa? Antum mendapatkan kesempatan dakwah yang sama. Iya apa enggak? Nah, dengan itu ketika ada orang terjatuh dalam kemaksiatan, itu bukan karena dia cinta kemaksiatan tersebut, tapi karena apa? Dia sedang terkalahkan oleh hawa nafsu. Kalau ada saudara kita kalah, dijungkrakno atau diewangi. Nah, itu yang saya maksud. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.